kedua tanganmu. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekitar 1 minggu lagi anak-anak akan sudah tamat selesai dari tempat ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita buka kitab kita di kitab Amsal 16 ayat 24 berbicara tentang perkataan, ya. Bagaimana pentingnya kita sebagai anak-anak dan orang tua punya perkataan yang menyenangkan. Nah, Amsal pasal 16 ayat 24. Oke, kita akan dengar ya. Kita lihat ayatnya di depan, boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kalau anak-anak kita sering mendengar perkataan yang menyenangkan, ibu bapak, itu menjadi manis bagi hatinya dan obat bagi tulang-tulang. Nah, khusus berbicara hari ini anak dan orang tua ya, tidak berbicara tentang suami dan istri, berbicara tentang anak dan orang tua. Nah, anak-anak kami pun kalau anak-anak perkataannya menyenangkan, itu obat bagi tulang mama. Siapa di sini anak-anak kami yang mamanya sering sakit pinggangnya? Ada? Oh ada. Ada yang bapaknya sering sakit tulangnya? Oh enggak, ya semua sehat-sehat. Nah, ada satu firman Tuhan bilang, kalau anak-anak kami berkata baik, itu jadi obat. Kalau dipanggil kita jawab dengan baik. Kalau disebut namanya disahut dengan baik. Sama dengan orang tua, kalau memperkatakan perkataan yang baik, itu seperti sarang madu ibu bapak. Waktu kita memperkatakan perkataan yang baik, itu menjadi obat bagi tulang kata firman Tuhan. Dan saya sangat yakin sekali apa yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Gak pernah saya lihat Alkitab bohong. Gak pernah saya melihat Yesus itu bohong, gak pernah. Jadi kalau Alkitab bilang kalau perkataan kita manis, itu obat bagi tulang. Kenapa belum alami? Karena belum praktek saja. Coba praktek. Nah, saya tadi bilang gak ngomong suami istri, tapi bisa juga suami istri jadi pelajaran buat kita. Berkata manis antara suami istri, berkata manis antara bapak ke anak, antara mama ke anak. Satu kali manusia pertama, siapa anakku manusia pertama? Adam dan Hawa. Apa dosa mereka? Mau dengar, ngapain mereka ya? Apa? Gimana? Dia makan buah yang dilarang oleh siapa? Tuhan. Oleh Tuhan. Siapa duluan yang makan buahnya? Adam atau Hawa? Hawa. Lalu kemudian dia kasih tahu sama suaminya yang namanya adalah Adam. Lalu Adam memakan atau tidak? Memakan. Nah, ibu bapak, dalam kitab Kejadian dikatakan, karena Adam mendengarkan perkataan istrinya. Jadi perkataan itu begitu bisa mempengaruhi. Istrinya bilang sama suaminya, gak apa-apa. Hawa bilang, Adam ini gak apa-apa, makan saja. Kita pasti jadi lebih baik. Hati-hati dengan perkataan. Karena itu bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan orang yang tidak ada cacat celah sama sekali, Adam. Gak ada cacat celahnya. Kalau kita semua bercacat bercelah, semua kita ini pendosa. Parah.
Tapi Adam waktu itu tidak ada cacat celanya. Orang yang sesuci Adam pun ketika mendengar ada perkataan-perkataan yang tidak baik, itu mempengaruhi Adam dan Adam pun makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi sering kita dengarkan kalau entah di mana, entah di gereja ataupun ibu bapak mengikuti satu seminar, kalau sekarang pelajaran itu tidak terbatas. Kita lihat di YouTube semua kita bisa pelajari bagaimana mendidik anak yang baik. Salah satu adalah kalau dunia pun ajarkan perkataan yang baik itu akan mendidik anak menjadi baik. Ya, sering-seringlah ucapkan anakku yang baik, anakku yang hebat, anakku yang dengar-dengaran, anakku yang taat, anakku yang manis. Shalom, Mem dan Miss yang aku hormati, Bapak dan Mama yang aku sayangi, teman-teman yang aku banggakan, izinkan aku menyampaikan sepatah dua patah kata di depan kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini aku dan teman-teman sangat bersyukur sekali karena hari ini kami akan wisuda. Semoga kedepannya kami semua sampai kepada wisuda selanjutnya. Terima kasih Mem dan Miss sudah sayang dan mengajari kami. Mohon maaf kami kalau kami ada salah. Terima kasih. Bapak dan Mama sudah sayang dan menyekolahkan kami. Kami akan jadi anak yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, sayang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua. Amin. Shalom.
Selamat pagi semua. Saya dari TKA mengucapkan selamat wisuda kepada kakak-kakak dan abang. Kakak-kakak dan abang akan SD. Nah, baik-baik sana ya. Kami juga akan baik-baik. Kami juga akan sungguh-sungguh belajar supaya bisa wisuda seperti kakak dan abang. Kami tidak akan melupakan kalian. Buat kami ya. Terima kasih. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap surya menyinari dunia. Yang pertama, Alkris Amoreja Sitepu, lahir di Kabanjahe 20 Juli 2017. Ayahnya bernama Diel Alfredo Sitepu dan ibunda Nindi Christine Brubangun. Anak pertama dari 3 bersaudara.
Dia adalah anak yang berani mencoba hal-hal baru, berani mengutarakan pendapatnya, dan juga berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Untuk itu, layaklah Alkris Amoreja Sitepu berhak menerima piala karakter pemberani. Yang kedua, Alwin Raymond Barus, lahir di Brastagi 23 Februari 2017. Ayahnya bernama Sangap Barus dan ibunda Era Kristiani Barus Sembiring, anak pertama dari 2 bersaudara. Dia adalah anak yang mandiri dalam mengerjakan tugas dan selalu mempersiapkan keperluannya dalam belajar. Untuk itu, berhaklah Alwin Raymond Barus mendapatkan predikat anak mandiri. Udah foto Bang? Udah foto? Oke, silakan. Yang ketiga, Andriel Bangun, lahir di Brastagi 19 Agustus 2017. Ayahnya bernama Idu Bangun dan ibunda Selvia Berusinu Kaban, anak kedua dari 2 bersaudara. Dia adalah anak bungsu, dia anak yang rajin datang sekolah dan juga rajin dalam mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Untuk itu, layaklah Andriel Bangun mendapatkan predikat anak kategori rajin. Selanjutnya, Brian Christian Ginting, lahir di Brastagi 25 Maret 2017. Ayahnya bernama Ian Ferry Ginting dan ibunda Natalia Magdalena Berubukit, anak kedua dari 2 bersaudara. Dia adalah anak yang peduli terhadap teman-temannya, peduli terhadap lingkungannya, sehingga teman-temannya sangat suka bermain dengannya. Untuk itu, layaklah Brian Christian Ginting mendapatkan predikat anak kategori peduli. Selanjutnya, Clarissa Putri Zebua, lahir di Medan 16 Juli 2017. Ayahnya bernama Hati Soki Zebua dan ibunda Yuni Francisca Marbun, anak pertama dari 2 bersaudara. Dia adalah anak yang pendiam. Namun jika dia bertemu dengan teman yang cocok, maka dia menjadi anak yang sangat ceria dan aktif. Dia bisa menjaga kebersihannya mulai dari datang ke sekolah sampai pulang sekolah setiap harinya. Layaklah Clarissa Putri Zebua mendapatkan predikat anak peduli. Anak bersih, maaf ya, anak bersih, maaf. Selanjutnya, Dear Asira Berusaragi, lahir di Sempajaya 27 April 2017. Ayahnya bernama John Mangiring Saragi dan ibunda Valentina Brukaro, anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia adalah anak yang ceria dan aktif. Sesampainya di sekolah, dia selalu tersenyum dan menyapa guru dan teman-temannya. Dia selalu ikut dalam kegiatan sekolah dan selalu memiliki ide-ide yang kreatif dalam mengerjakan tugasnya. Untuk itu, layaklah Dear Atsira Berusaragi mendapatkan predikat anak kategori kreatif. Selanjutnya, Delaria Bruginting, lahir di Dolat Rakyat 2 Desember 2016.
Ayahnya bernama Mulyadi Ginting dan ibunda Kamelia Brutarigan. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia anak yang rajin sekolah dan mengerjakan tugasnya. Dia anak yang bertanggung jawab atas barang-barangnya dan juga selalu mengembalikan mainan atau alat belajar pada tempatnya. Dia juga membuang sampah pada tempatnya. Untuk itu, layaklah Delaria Bruginting mendapatkan predikat anak kategori bertanggung jawab. Devika Nabila Brubangun, lahir di Brastagi 30 Juli 2017. Ayahnya bernama Delta Bangun dan ibunda Lea Efrikayani Brusembiring. Dia anak yang ceria, walaupun sesekali dia juga suka cemberut bila tidak sesuai hatinya. Dia adalah anak yang rajin belajar dan mengerjakan tugasnya. Bahkan terkadang ketika waktu istirahat tiba, dia masih mengerjakan tugasnya sampai selesai. Untuk itu, layaklah Devika Nabila Brubangun mendapatkan predikat anak kategori rajin. Eklesia Bruginting, lahir di Brastagi 13 Oktober 2017. Ayahnya bernama Berry Prima Ginting dan ibunda Vivi. Dia adalah anak yang peduli terhadap teman-temannya, peduli terhadap lingkungannya. Dia suka berbagi makanan ataupun mainannya dengan teman-temannya. Untuk itu, layaklah Eklesia Bruginting mendapatkan predikat anak kategori peduli. Felix Ernald Jeloknya Ginting, lahir di Brastagi 1 September 2017. Ayahnya bernama Friendly Ginting dan ibunda Cindy Audia Berubate. Dia adalah anak yang mandiri dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Untuk itu, layaklah Felix Ernad Jeloknya Ginting mendapatkan predikat anak kategori mandiri. Gabri Tamaro Depari, lahir di Brastagi 1 Oktober 2017. Ayahnya bernama Wangyu Depari dan ibunda Repiana Brusembiring. Dia adalah anak yang suka berkata jujur. Apabila ada teman yang menangis, dia akan segera membantu dan melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada guru. Untuk itu, layaklah Gabri Tamaro Depari mendapatkan predikat anak kategori jujur. Ignatia Clairin Hutahayan, lahir di Brastagi 10 Agustus 2017. Dia adalah anak yang ceria dan aktif di sekolah. Dia berani mengungkapkan ide-ide baru yang dia punya serta berani mengungkapkan pendapatnya. Dia suka melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu kreativitasnya. Untuk itu, layaklah Ignatia Clairin Hutahayan mendapatkan predikat anak kategori kreatif. Irvel Gracius Sembiring, lahir di Brastagi 17 September 2017. Ayahnya bernama Inti Sahputra Sembiring dan ibunda Torsina Boru Harahap. Dia adalah anak yang bungsu. Ketika sampai di sekolah, dia pasti akan menyapa guru dan teman-temannya. Dia tidak lupa memberi senyum kepada teman dan pasti salam kepada guru sebelum dan sepulang sekolah. Untuk itu, layaklah Irvel Gracius Sembiring mendapatkan predikat anak kategori ramah dan sopan.
Jean Bastanta Sembiring, lahir di Brastagi 5 Mei 2017. Ayahnya bernama Jesitra Sembiring dan ibunda Juwita Bruginting. Dia adalah seorang anak yang selalu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Dia bertanggung jawab atas barang-barangnya dan selalu mengembalikan barang sekolah pada tempatnya. Untuk itu, layaklah Jean Bastanta Sembiring mendapatkan predikat anak kategori bertanggung jawab. Julianto Laya, lahir di Tomuan Holbung 28 Juli 2018. Ayahnya bernama Fauza Tulo Laya dan ibunda Adinina Jaluku. Dia adalah anak yang rapi dan bersih saat ke sekolah. Dimanapun selalu menjaga kebersihan. Seragam sekolahnya selalu rapi saat datang sampai pulang ke sekolah. Untuk itu, layaklah Julianto Laya mendapatkan predikat anak kategori bersih. Lady Diana Bruce Sembiring, lahir di Brastagi 28 Januari 2018. Ayahnya bernama Anto Sembiring dan ibunda Diontawati. Dia adalah anak yang mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia mengerjakan dengan baik semua tugas yang ditanggung jawabkan kepadanya. Untuk itu, layaklah Lady Diana Bruce Sembiring mendapatkan predikat anak kategori mandiri. Mika Fradela Bruce Yahaan, lahir di Brastagi 27 Juli 2017. Ayahnya bernama Aman Siahaan dan ibunda Timur Elfrida Ferawati S. Dia suka menyapa teman-teman dan guru di sekolah. Dia juga suka mengajak temannya untuk bermain bersama. Untuk itu, layaklah Mika Fradela Bruce Yahaan mendapatkan predikat anak kategori ramah. Radit Noventa Tarigan, lahir di Brastagi 9 November 2017. Ayahnya bernama Bastian Irfandi Tarigan dan ibunda Triputri Bru Pelawi. Dia adalah anak yang ramah, suka menyapa guru dan teman-temannya dengan senyum. Apabila ada temannya yang bersedih, Radit akan segera menghiburnya dan mengajak untuk bermain bersama. Untuk itu, layaklah Radit Noventa Tarigan mendapatkan predikat anak kategori rajin. Ramah, maaf ramah. Baik, selanjutnya Raipal Ardananta Ginting, lahir di Brastagi 25 April 2017. Ayahnya bernama Baik Ginting dan ibunda Juliana Brujebua. Dia adalah anak yang mandiri. Dia mampu mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Dia juga punya semangat yang sangat tinggi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Untuk itu, layaklah Raipal Ardananta Ginting mendapatkan predikat anak kategori mandiri. Raipal Rafael Jos Romeka Sembiring, lahir di Brastagi 28 Maret 2018. Ayahnya bernama Hengki Sembiring dan ibunda Martalina Bruginting. Walaupun beberapa kali saat awal sekolah dia pernah menangis, namun sekarang anak ini sudah banyak sekali mengalami perubahan. Dia adalah anak yang ramah. Dia selalu menyapa guru dan teman-temannya. Dia suka tersenyum dan selalu mengajak temannya untuk bermain bersama. Untuk itu layaklah Rafael Jos Romeka Sembiring mendapatkan predikat anak kategori ramah. Raisa Brukemit,
lahir di Brastagi 7 Juni 2017. Ayahnya bernama Jakobus Kemit dan ibunda Ika Francisca Brutarigan. Dia adalah anak yang rajin sekolah dan mengerjakan tugasnya. Dia selalu menyelesaikan tugasnya walaupun waktu untuk belajar sisa sedikit. Dia akan tetap berusaha menyelesaikan tugasnya. Untuk itu, layaklah Raisa Brukemit mendapatkan predikat anak kategori rajin. Roy Sinambela lahir di Medan 7 Februari 2018. Ayahnya bernama Iwan Sinambela dan ibunda Lid Ruhmalemna Tarigan. Dia merupakan anak yang berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Dia berani mengungkapkan pendapatnya. Dia berani bercerita di depan kelas dan mengungkapkan hal-hal yang sudah dia lalui. Untuk itu, layaklah Roy Sinambela mendapatkan predikat anak kategori pemberani. Yolanda Abigail Bruce Sebayang lahir di Brastagi 30 Desember 2016. Ayahnya bernama Jeremia Sebayang dan ibunda Soneta Brudepari. Dia selalu datang ke sekolah dengan keadaan rapi dan bersih. Dia mampu menjaga kebersihan seragam sekolahnya hingga pulang sekolah. Untuk itu layaklah Yolanda Abigail Bruce Sebayang mendapatkan predikat anak kategori bersih. Kita akan panggilkan anak-anak yang dalam TKA. Ini semua anak-anak TK B, anak TKA. Kami akan panggilkan untuk maju juga ke depan ya. Yang pertama, kita akan memanggilkan Celin Olivia Brutambunan. Lahir di Brastagi 1 April 2018. Ayahnya bernama Hitakesi Tambunan dan ibunda Esra Yohesi Brusurbakti. Dia adalah anak yang peduli terhadap teman-temannya. Apabila ada teman yang menangis atau terjatuh dan sedang bertengkar, dia akan segera membantu dan melaporkan kepada guru. Untuk itu, layaklah Celin Olivia Brutambunan mendapatkan predikat anak kategori peduli. Elgira Brusurbakti lahir di Kabanjahe 11 Agustus 2018. Ayahnya bernama Syahgia Putra Surbakti dan ibunda Eka Sulastri Brusembiring. Dia adalah anak yang ramah dan sopan. Dia selalu menyapa dan memberi salam, memeluk guru ketika sampai dan pulang sekolah. Dia selalu menyapa teman-temannya dan membantu teman-temannya. Untuk itu, layaklah Elgira Brusurbakti mendapatkan predikat anak kategori ramah dan sopan. Jacob Jonathan Surbakti lahir di Brastagi 26 Mei 2018. Ayahnya bernama Krispus Darmawan Surbakti dan ibunda Rifka Darmawati Bruginting. Dia adalah anak yang rajin ke sekolah dan rajin mengerjakan tugasnya. Dia mau berbagi mainan dengan teman-temannya. Dia bertanggung jawab akan barang-barang dan mainannya dan selalu menyimpan kembali alat belajar dan mainan sekolah pada tempatnya. Untuk itu, layaklah Jacob Jonathan Surbakti mendapatkan predikat anak kategori bertanggung jawab. Oke, tiga-tiga boleh berfoto dulu bersama-sama. Jacob di tengah. Iya.
akan sampai kepada orang tua yang mendapatkan apresiasi dari sekolah, ya. Karena setiap tahun sekolah kita menilai orang tua yang aktif dan ada kriterianya Bapak Ibu. Jadi jangan sedih nanti kalau ada yang dapat ada yang enggak ya. Nah, yang pertama kriterianya, orang tua itu selalu hadir setiap kali ada pertemuan sekolah, ya. Jadi kalau nggak hadir kami absen sebenarnya, ya. Nah, yang kedua, selalu mempersiapkan anaknya dari rumah. Misalnya ada sesuatu kami sampaikan anak kita perlu begini, orang tuanya siaga, itu dapat penilaian. Kemudian administrasinya tertib. Nah, itu juga kami kasih penilaian khusus ya. Terus kemudian memperhatikan grup WA, karena dari situlah informasi kita berjalan. Jadi ibu-ibu yang suka memperhatikan, membalas, memberikan respon, itu memiliki penilaian tersendiri. Sehingga ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi tidak apa-apa ya ibu bapak, ini yang namanya penilaian kami. Dan kurang lebihnya kami minta maaf, sebisanya kami sudah menilai secara sejujur-jujurnya. Untuk itu dengarkan nama-namanya orang tua yang akan dipanggil, boleh maju ke depan. Atas, baik, kita akan mengumumkan siapa saja orang tua yang berhak mendapatkan tanda atau gift ucapan terima kasih dari kami. Karena Bapak Ibu Saudara selama ini juga sudah menunjukkan bagaimana perhatian Bapak Ibu ke sekolah kita ini sehingga anak kita ini boleh sampai hari ini diwisuda dengan baik. Jadi yang pertama kami panggilkan, nanti Bapak Ibu boleh berdiri di sini saja. Yang pertama orang tua dari Alkris, silahkan maju ke depan, tepuk tangan untuk kita semua orang tuanya. Berikutnya orang tua dari Alwin. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja maju ke depan. Orang tua dari Brian. Orang tua dari Dear. Orang tua dari Devika Nabila. Orang tua dari Eklesia. Orang tua dari Gabri Tamaro. Orang tua dari Ignatia. Orang tua dari Irvel. Orang tua dari Jean, orang tua dari Julianto, orang tua dari Lady, orang tua dari Radit, orang tua dari Raifal Ginting, orang tua dari Rafael Sembiring, orang tua dari Raisa, orang tua dari Roy Sinambela, orang tua dari Yolanda, dan orang tua dari Dela Bruginting. Inilah orang tua yang mewakili. Dan satu lagi, kami juga akan memberikan ucapan terima kasih kami kepada mama kita supir angkot TK yang selalu setia antar jemput anak kita, yaitu Mama Uda. Adakah dia? Ayo silahkan maju Mama Uda. Oke, baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam semua saudara-saudariku. Semangat sedikit. Ya, puji Tuhan kita ucapkan karena kita sudah bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan acara wisuda anak kita, anak TK Army ya. Dan yang kami hormati Bapak Gembala di Gereja GPDI dan Ibu Gembala juga yang kami hormati, sekaligus Ibu Gembala adalah Ibu Kepala Sekolah di TK Army ini. Dan yang kami kasihi Mem Gebi sama Miss Murti sebagai guru anak-anak kami yang kami kasihi di tempat ini. Sungguh kami sangat berterima kasih buat Mem dan Miss yang sudah sabar mendidik dan mengajari anak kami selama 1 tahun ini ya.
di mana sebelumnya anak kami kurang mandiri dan belum mengerti apa-apa, belum mengerti bahasa membaca, menulis, menggambar dan berinteraksi sosial dengan teman-temannya ya. Tapi setelah udah belajar selama 1 tahun di TK Army ini, kami lihat banyak perubahan anak-anak kami, terutamanya perubahannya yang ke positif. Jadi terima kasih kami yang sebesar-besarnya hanya bisa kami panjatkan melalui doa supaya Mem dan Gaby, Mem dan Miss diberikan Tuhan, ditambah-tambahkan Tuhan kesehatan dan rezekinya, dan sekolah ini juga semakin maju ke depannya lagi. Dan harapan kami juga minta doa Mem dan Miss supaya anak kami dimanapun nanti melanjutkan sekolahnya, anak-anak kami ini bisa belajar dengan bersungguh-sungguh dan tercapai juga semua cita-citanya nantinya. Dan walaupun anak kami udah pindah dari sini, kami harap kita semuanya masih bisa menjalin kekeluargaannya. Kalau misalnya ada acara apa-apa di sini, karena kami ada di grup, walaupun kami nggak dikeluarkan, kalau ada acara di gereja ini begitu, kami harap kami masih bisa diundang karena kami alumni TK Army ya. Dan buat kita juga orang tua, murid-murid, murah juga rezeki kita ya. Jangan cuman Mem sama Miss ini yang murah rezekinya. Kami juga doakan supaya murah rezeki kami, supaya apapun nanti cita-cita anak kami ke depannya bisa kami gapai gitu ya. Terima kasih.